Dan gak usah banyak berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya. Jadi di video kali ini adalah part kedua ya teman-teman. Untuk part pertamanya bisa teman-teman tonton di sini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena penampilan saya dalam membuat konten ya seperti ini apa adanya ya teman-teman. Ya maklumlah, petani bukan koruptor ya. Jadi untuk pembahasan di part pertama kemarin itu sudah masuk ke bagian yang ketiga. Sekarang kita masuk ke bagian yang keempat. Oke, dan untuk yang keempat ini cara meminimalisir modal tapi hasil panen tetap bagus. Ya pusing juga ya jadi petani. Dan cara saya meminimalisir modal tapi hasil panen tetap bagus yaitu dengan cara memangkas biaya untuk perawatan teman-teman. Oke, sekarang saya ambil contoh penyemprotan rumput. Jika rumputnya masih pendek, saya bisa menggunakan cara manual, jadi nggak usah mempekerjakan orang lain, apalagi menggunakan herbisida. Terus bagaimana jika rumputnya itu sudah panjang? Apakah kita harus menggunakan cara manual? Tentu tidak ya teman-teman, tapi kita lakukan penyemprotan menggunakan herbisida, namun hanya di bagian pohon pisangnya saja, jadi nggak usah dilakukan penyemprotan secara menyeluruh. Nah, itu bisa menghemat biaya herbisida teman-teman. Terus dari segi perawatan seperti pemangkasan daun ataupun pencarangan anakan pisang, nah itu kita bisa lakukan sendiri ya teman-teman, tapi secara bertahap, jangan dilakukan sekaligus karena ya kita nggak tahu setiap fisik manusia kan beda-beda ya. Jadi saya melakukannya itu secara bertahap. Itu bisa memangkas biaya operasional seperti biaya untuk bekerja teman-teman. Tapi jujur ya teman-teman, untuk pembuangan anakan pisang ini yang bikin sakit pinggang ya, karena kan kalau misalkan kita pakai arit kita harus gimana ya, harus nunduk atau gimana gitu. Pokoknya bagian pembuangan anakan pisang itu yang bikin sakit pinggang kalau misalkan kita menggunakan arit manual ya. Oke, sekarang bagian yang kelima, bagaimana cara kita menjaga kualitas pisang kita. Itu kan butuh modal, sedangkan harga pisang kita itu sedang turun. Tapi tenang, semua itu ada caranya ya teman-teman. Dan tentunya diantara kalian tuh sudah tahulah pisang yang bagus dan pisang yang kurang bagus itu seperti apa. Tampilannya bagus, mulus, ukurannya besar, nah itu yang dicari setiap konsumen. Tapi tentunya rasanya pun juga harus manis ya teman-teman. Terus caranya gimana kita menjaga kualitas pisang kita sedangkan harga pisang itu sedang turun? Yang pertama, fokus ke induk pisang yang sebentar lagi mau masuk ke fase pembuahan. Dari mulai pemupukan, penyiraman sampai ke perawatan. Nah, itu perawatannya atau pemupukan dan juga penyiramannya itu harus kita maksimalkan ya teman-teman. Terus yang kedua, buang sisiran paling bawah supaya sisiran yang lainnya itu bisa lebih merata. Dan yang ketiga, jangan dulu dipanen sampai si buah pisang kita itu benar-benar tua teman-teman ya. Mau itu pisang muli, pisang usuk, pisang tanduk, pisang kepok, pisang apapun ya teman-teman, jangan dipanen sebelum waktunya tiba atau sebelum benar-benar tua, karena itu bisa berpengaruh pada ukuran dan juga bobotan buah pisang kita. Terus yang selanjutnya, jangan sampai telat membuang jantung pisang, karena jantung pisang itu bisa mengundang serangga yang bisa membuat si kulit pisang kita itu menjadi burik teman-teman. Oke, dan yang terakhir, maksimalkan bobot pisang kita teman-teman. Jika kita menjualnya itu per kilo, maka yang harus kita kejar itu bobot pisangnya. Nah, bagaimana cara meningkatkan bobot pisang kita? Di sini saya nggak pakai cara khusus atau racikan pupuk dan lain sebagainya, enggak teman-teman. Cara saya meningkatkan bobotan ataupun kiloan ataupun timbangan buah pisang saya teman-teman, cukup menunggu sabar sampai si buah pisang kita itu benar-benar tua sampai siap dipanen. Dan cara seperti itu saya jamin teman-teman, bobot pisang kita itu pasti berat. Tapi ingat teman-teman, jangan sampai buah pisang kita itu matang di pohon. Kalau misalkan matang di pohon, nanti si buahnya itu pecah atau dimakan codot dan lain sebagainya. Kan sayang teman-teman. Terus gini teman-teman, kalau misalkan buah pisang kita itu belum cukup tua atau belum benar-benar tua sudah kita panen ya, itu bobotannya pasti ringan. Meskipun kita pakai pupuk sebagus apapun, sebanyak apapun, kalau misalkan belum waktunya dipanen, belum tua pisangnya, itu nggak akan berat. Bobotannya itu nggak akan berat teman-teman. Nah, cara ini cukup simpel kan teman-teman, cuman modal sabar doang ya. Seperti pepatah bilang, orang sabar pasti kesal. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian video saya kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.